Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kita hari ini kembali dalam acara podcast Adiaksa Kejaksaan Tinggi Sulsel. Podcast Adiaksa, Ewaku. Nah, pada kesempatan ini Pak, kita hadir dengan tema pengamanan pembangunan strategis di wilayah Sulawesi Selatan. Sebelum kita lanjut di acara ngobrol-ngobrol terkait pengamanan pembangunan strategis, perlu saya perkenalkan diri. Saya Herdian Radi SH selaku KSIE di Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulsel yang pada kesempatan ini didampuk sebagai host, dan hadir juga pada kesempatan ini bapak-bapak dari PU. Kebetulan di sebelah saya Bapak Kepala PUPR Provinsi Sulsel, Dinas Perumahan Pemukiman dan Dinas Perumahan Pemukiman Kawasan dan Pertanahan. Bisa Bapak perkenalkan diri, Pak? Oke. Bapak selaku. Terima kasih, Bang. Kita panggil Abang saja ya. Siap. Bang Herdian ya. Terima kasih sudah diundang ke sini. Saya sendiri Iqbal Suhaib, saat ini juga sebagai Kepala Dinas dari Perkintan Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, dari lingkup PU KPU-an itu sendiri ada 2 kepala dinas di lingkup provinsi. Ada PU ya, PU infrastruktur ya, dan ada PU pemukiman ya, perumahan dan pemukiman ya, yang seperti yang saya sekarang ini ya. Belum lama juga. Siap. Kalau boleh tahu Pak, kayaknya hari ini Bapak hadir bersama dengan tim lengkap ini kayaknya. Oh iya. Bisa diperkenalkan juga. Di sini ada lengkap tim dari Bapak. Di sini ada kepala bidang perumahan, ada kepala bidang pemukiman, ada kepala bidang pertanahan, kepala bidang lingkungan ya. Ini kepala-kepala bidang yang mendampingi saya, yang kalau ada hal-hal yang sangat mendetail begitu, butuh penjelasan teknis-teknis, nanti beliau akan bantu menjelaskan. Siap. Selamat datang juga Bapak dari anggota tim. Terkait dengan pengamanan pembangunan strategis Pak, kita uraikan selayang pandang dulu. Mungkin dulu Bapak masih ingat TP4D. Ya. Jadi ini setelah tidak eksis lagi TP4D, kita mencoba berdasarkan Perja nomor 6 tahun 2017 dibentuklah direktorat baru Pak di intelijen, di Jamintel, yaitu Direktorat D. Salah satu dari ruang lingkup tugas dan fungsinya adalah melakukan pengamanan proyek strategis nasional, termasuk salah satunya proyek di Kementerian PUPR. Ya. Dari keberadaan seksi D sendiri dengan lingkup tugas pengamanan pembangunan strategis, mungkin ada kesan dari Bapak sendiri, ada ini bisa di-share apa yang sudah Bapak rasakan dengan selama Terima kasih. Siap. Kasih. Dari memang kalau kita bicara di lingkup KPU-an secara umum ya, kalau kita bicara infrastruktur itu macam-macam ya. Kita bisa evaluasi mengenai sumber daya air, terus masalah konektivitasnya. Nah, kalau sumber daya air itu masalah bendungan, pencapaian bendungan dan hektar sawah dan semua irigasi ya. Kalau kita bicara di konektivitas itu mengenai jalan dan jembatan ya. Begitu. Ada juga sektor pemukiman dan perumahan. Nah, di bidang kami untuk kita bicara infrastruktur, maka khusus yang bidang capaian perumahan dan capaian pemukiman. Ya, bagaimana target-target. Nah, sedangkan di sumber daya air tadi itu dengan konektivitas jalan dan jembatan itu di PU yang tetangga kami masih satu lingkup juga. Masih
jadi satu lingkup. Nah, memang dari capaian-capaian yang ada saat ini, kita kalau kondisi untuk seperti misalnya dalam bidang perumahan ya, kita dalam rumah sekarang ini rumah layak huni kita sampai dengan tahun 2020 ini itu targetnya itu 58% ya. Tetapi di akhir tahun 2024 nanti kita harapkan nanti sudah bisa sampai mendekati 70% untuk pencapaian rumah layak huni untuk rumah. Demikian pula juga kalau kita bicara dari segi kawasan kumuh yang bagian dari pemukiman ya, itu memang kalau kita bicara kondisi sampai tahun 2020 itu ada persentasenya 49% atau kurang lebih sekitar 860 hektar. Nah, target kita untuk setelah akhir RPJMD nanti ini tahun 2024, target kita itu minimal 70% kawasan kumuh itu bisa tertata. Ya, itu kurang lebih sekitar 780 hektar ya. Nah, begitu pula kalau kita bicara dari target pemukiman itu adalah persampahan. Penataan persampahan saat ini untuk tahun ini baru sekitar kurang dari 60%. Ya, penataan persampahannya termasuk di Makassar tentu saja ya. Diharapkan nanti akhir tahun 2023 nanti ya, tahun 2024 kita sudah sampai 75% itu untuk persampahan ya. Untuk persampahan kita bisa tangani. Jadi harapan nanti ke depannya sampai dengan 2023 tidak ada lagi kawasan kumuh, tidak ada lagi permasalahan sampah, mungkin seperti itu yang jadi harapan kita, Pak. Nah, itulah yang kita harapkan ya. Nah, minimal apa yang menjadi target kita misalnya dari segi air minum, sanitasi, begitu pula akses lain ya. Kebetulan kalau kita itu nggak ada, kebetulan juga tidak ada di kawasan yang sifatnya perbatasan. Ya, kalau target nasional itu ada pengembangan lah untuk kawasan yang perbatasan dengan luar negeri. Nah, kebetulan kita tidak ada, dari kita hanya sanitasi, sampah, air minum, begitu pula juga untuk kawasan kumuh gitu ya. Selama ini Pak, kalau boleh tahu, di setiap pembangunan itu kan selalu dibenturkan dengan problematika yang sifatnya istilahnya teknis dan non teknis. Kalau selama ini bagaimana yang Bapak? Sebelum kita bicara itu, ada yang perlu kita bicarakan. Kenapa semua tadi itu pencapaian infrastruktur baik kawasan untuk perumahan maupun pemukiman itu penting, sebab itu akan terkait dengan target nasional kita untuk bagaimana indeks daya saing kita. Daya saing dari pengaruh penyediaan infrastruktur ini terhadap daya saing. Dan kalau kita selusuri daya saing provinsi terhadap provinsi lain. Nah, itu yang perlu kita bicarakan, sebab Presiden sendiri ya mengatakan ada lima visi Pak Presiden itu salah satu visinya itu bagaimana mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Nah itu tadi dari segi yang pasal teknis dan non teknis. Nah, itulah kenapa kami berkoordinasi setelah tidak ada TP4D ini ya, sudah tidak ada, tetap harus koordinasi ini harus tetap jalan. Terutama bagaimana misalnya proses pengadaan tanahnya, bagaimana peralatannya, pengadaan materialnya, sampai kepada penyediaan alat dan kontraktornya tentu saja ya. Karena bisa saja begini, kalau kita tidak ada kerjasama misalnya dengan kejaksaan, misalnya begini, mungkin di datanya kontraktornya itu punya peralatan lengkap gitu, tetapi ternyata pinjam. Pada pelaksanaan terlambat. Kenapa terlambat? Karena ternyata alatnya nggak ada gitu kan, pinjam gitu. Atau ternyata di pekerjaan yang lain dia bermasalah. Betul. Kan info-info seperti itu kemungkinan besar kan dari pihak kejaksaan yang lebih tahu kan kita share. Ternyata apalagi kan kadang-kadang kita tidak tahu bahwa ternyata kontraktor ini
Kita cuma tahu nama perusahaannya, padahal mungkin ownernya itu sudah ada bermasalah di kegiatan lain yang kita tidak tahu gitu kan. Tapi di kegiatan lain dengan perusahaan yang lain pula, tapi kan ownernya sama gitu kan. Nah, tentu saja melalui bantuan dengan kejaksaan kita bisa dapat tahu bahwa ya bukan saja bahwa kontraktornya yang di blacklist, tetapi personalnya harus di blacklist. Iya. Dari walaupun berubah kontraktor, berubah dia punya perusahaannya, labelnya berubah, tapi kalau orangnya tetap sama ya nggak ada gunanya juga gitu. Untuk menjamin progresnya berjalan sesuai yang ditentukan. Mungkin seperti itu. Yang paling penting juga memang tentang proses itu, masalah pengadaan tanahnya. Nah, itu perlu kami konsultasi dengan kejaksaan karena kita bisa tahu itu baik-baik bagaimana prosesnya dan bagaimana statusnya selama ini apakah tanah ini sudah berperkara atau bagaimana kan. Nah, saya rasa itu Pak. Itu penting sekali bagi kami untuk mendapat masukan-masukan, mendapat bimbingan-bimbingan, arahan-arahan dari kejaksaan gitu. Jadi selama ini mungkin dari DP4D terus berlanjut ke pengamanan, pembangunan strategis. Bapak mungkin dari PUPR sendiri merasakan progresnya lebih cepat atau yang membutuhkan sinergi dengan leading sektor yang lain mungkin lebih welcome. Terkadang kan kalau Bapak sendiri ke pertanahan misalnya mungkin agak terkendala komunikasi. Memang justru kami jadi suka gitu kan. Siap. Kami jadi suka dengan ada berkoordinasi dengan kejaksaan, sebab kalau ada hal-hal misalnya yang cenderung memperlambat, ya kita pakai aja lah teman-teman dari kejaksaan yang di depan begitu kan. Ya, karena kita tahu lah ada fungsi lain dari kejaksaan sebagai pengacara negara. Siap. Sebagai pengacara negara, sehingga membantu kami proses kalau ada kendala-kendala yang mungkin saja pihak-pihak tertentu yang akan memperlambat. Ya ada pengacara kami yang di depan, ada teman-teman dari kejaksaan sebagai pengacara negara. Nah, justru ya itu sangat bagus bagi kami. Ya, sekaligus mempercepat kalau ada misalnya ya kesusahan mendapatkan data, kesusahan untuk mengeksekusi misalnya, ya salah satu. Untuk menegur rekanan misalnya kan terkadang kan ada kecenderungan mereka mengulur-ngulur waktu atau mobilitas materialnya juga kali terlambat. Betul. Ya. Nah, itu semua. Jadi kalau misalnya ada yang rekanan-rekanan mau memperlambat atau apa ya, itu kita sudah terbackup duluan dengan pihak kejaksaan yang tentu kan kalau kami ini sebagai misalnya pemerintah yang menegur rekanan dengan jaksa yang mewarning kan berbeda gitu kan. Iwanya lain. Iwanya lain gitu. Mungkin gini, lagi. Beberapa proyek-proyek strategis nasional yang juga menjadi prioritas Pak Presiden yang ada akan dikerja di Sulawesi Selatan itu, antara lain itu adalah proyek rumah susun ya. Ya, proyek rumah susun itu kita untuk tahun 2021 itu direncanakan ada 10 rumah susun. Ada 10 rumah susun. Ada di beberapa untuk rumah susun untuk di universitas-universitas, ada juga yang khusus untuk pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten itu di Jeneponto. Oh, di Jeneponto. Iya, di Jeneponto. Terus rumah susun itu ada termasuk di Politeknik Makassar, ada juga Universitas Negeri Makassar, ada juga Unismu Parepare, terus ada juga di Toraja, ya. Ada pondok pesantren ada 2. Jadi tersebar ini Pak ya? Iya, pondok pesantren ada 2 dari. Ada juga itu program strategis itu adalah proyek rumah khusus. Ya, itu proyek rumah khusus ini khusus diprioritaskan untuk tahun depan ini 2021 itu untuk di Luwu Utara. Karena mungkin itu terkait dengan bencana. Ya, bencana jadi banyak yang harus berpindah. Nah, itu ada program itu ada 165 unit ya. Begitu pula untuk PSU ya. PSU di beberapa perumahan umum kita menjadi prioritas kita, dan ada juga yang
program swadaya itu namanya bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya. Nah, yang kita kasih rumah-rumah kumuh itu dikasih stimulan untuk bahan-bahan dan ongkos kerja, dan selanjutnya itu yang dipakai untuk merehab rumah tersebut. Kalau mungkin boleh kami ini sejenis bedah rumah gitu Pak Ya, ya? sejenis bedah rumah, dan itu di targetnya itu untuk tahun 2021 itu kami sekitar 5.800 lebih rumah, hampir 6.000, dan itu tersebar di banyak juga ya Pak. Ya, banyak. Karena itu, tapi memang itu diharapkan sebenarnya kalau cuma dananya saja yang digunakan itu tidak akan cukup. Dari itu memang kita dari komunitasnya di situ. Menggugah semangat kebersamaan di masyarakat sekitar. Di situ di RT-nya misalnya, RT-nya mengusulkan ini rumah ini, ya kita ya minimal ongkos kerjanya tidak perlu lagi diambil dari duit yang ada itu, dari itu yang subsidi itu. Tetapi ongkos kerja minimal dari para tetangganya sendiri yang bekerja membantu ya. Cuma memang ini satu juga ada persyaratan yang agak kadang-kadang banyak rumah kumuh tapi susah untuk masuk program ini. Karena pemiliknya itu harus jelas pemilik tanah gitu. Iya. Ya, harus dia punya dasar hukum bahwa dia tinggal di situ. Padahal banyak perumahan kumuh yang memang tinggalnya memang bukan di miliknya gitu. Itu menumpang, itu juga yang begitu itu yang kadang-kadang masyarakat menganggap kenapa pemerintah tidak sentuh itu, tidak bantu program rumah kumuh itu. Ya gimana dibantu kalau yang tinggal itu penduduk liar? itu membawa problem sendiri. Itu problem tersendiri itu. Seolah-olah terkesan kita abai, padahal sebetulnya untuk mengcover ke situ regulasinya tidak mendukung. Ya, karena jangan sampai kita sudah bantu rumahnya sudah jadi misalnya begitu kan sebenarnya. Pemilik lahannya keberatan. Cek keberatan. Dari makanya salah satu persyaratannya itu harus ada persetujuan pemilik lahan. Bahwa memang itu dia menguasai lahan itu. Minimal lah, kalau tidak ada sertifikatnya, ada surat keterangan dari lurah kepala desa bahwa memang dia sudah di situ, sudah ya tidak ada yang menggugat tanah itu, karena kan banyak juga itu mungkin masyarakat kecil ya. Memang dia sudah tinggal di situ puluhan tahun, tidak ada memang yang gugat, cuman karena tidak punya uang untuk mengurus surat-suratnya, tidak punya dana sehingga ya tidak punya itu. Jadi tidak punya surat-surat itu, tetapi kan surat keterangan dari lurah kepala desa itu cukup gitu untuk ditingkatkan misalnya ya, dari tingkat. Kalau untuk hambatan-hambatan lain mungkin ada Pak? Tentu saja hambatan-hambatan itu tentu saja banyak ya, tentu saja ada macam-macam. Mulai dari hambatan birokrasi sesama pemerintah ya, baik vertikal maupun horizontal, hambatan-hambatan dari pihak eksternal juga begitu ya. Padahal yang kita mau kerja ini adalah program-program strategis pemerintah ya. Program strategis pemerintah bahwa ya dan juga sebenarnya hambatan itu juga kadang-kadang kalau ada hambatan-hambatan politik terkait ini, kalau misalnya ada terkait dengan kepentingan politik tertentu ya. Ya kita tahu lah misalnya di setiap daerah ada aja kepentingan politik ya, apakah itu terkait dengan pilkada, terkait dengan pemilihan legislatif yang kadang-kadang ya pihak di bawah itu ingin mengaitkannya dengan itu. Padahal nggak ada korelasi nggak ada sama kaitannya. Seolah-olah ini diusulkan oleh kelompok ini, sehingga ya itu ada juga yang kadang-kadang ingin menumpang nama, padahal ya kita sih pemerintah itu kadang-kadang ya tidak ada urusan begitu dari ya. Tapi itu ya. Jadi melalui pengamanan proyek strategis nasional kita berharap hambatan-hambatan itu nantinya kan bisa teratasi kan. Nah, begitulah. Untuk itulah ya kemitraan ini, pengamanan proyek strategis nasional dengan kejaksaan ya. Karena kan ini sudah dari pihak presiden, dari pihak menteri dengan ya Kejaksaan Agung kan juga sudah satu visi dari Menteri PUPR dengan Menteri Kejaksaan Agung ya. Nah, kalau di bawah ini juga tidak ditindaklanjuti ya jadi susah. Ya, supaya itu lebih lancar gitu, karena
karena gubernur kan juga adalah wakil dari pemerintah pusat tentu saja. Mungkin untuk ini Bapak juga dari tim Bapak ada harapan-harapan terkait pengamanan kami ke depannya seperti apa? Tetapi memang teman-teman memang meminta dari teman-teman dari kejaksaan ini bukan hanya terlibat di akhir, tetapi memang mulai dari proses perencanaannya, ya, mulai dari proses perencanaannya, mulai ya istilahnya sampai kepada akhir, dari awal, sehingga benar-benar teman-teman kejaksaan itu tahu persis di mana substansi permasalahannya kalau ada masalah gitu kan. Jadi bisa kita lakukan deteksi dini. Deteksi dininya lebih bagus kan. Lebih bagus. Ya lebih bagus kita mencegah daripada ya harus kalau sudah bermasalah kan sudah akan terjadi kerugian negara. Dari sebelum terjadi kerugian negara itu kan sudah sejak awal. Sejak awal ya. Tapi memang pengamanan proyek strategis nasional yang dilakukan oleh kejaksaan ini itu sangat membantu kami ya. Sangat dirasakan Bapak. Sangat dirasakan membantu dan juga membuat kita lebih nyaman tidak was-was gitu kan. Tidak was-was begitu karena memang ya prosesnya misalnya masalah tanahnya sudah jelas, pemilihan misalnya rekanannya jelas, pengadaan materialnya jelas, penyediaan alatnya jelas dan semua jadi jelas, prosesnya jelas. Kalau itu semua jelas kan ya kita sama-sama aman gitu kan. Ya bisa bekerja dengan lancar gitu kita. On progress ya dari bisa jalan gitu. Pengawasannya juga bisa jalan. Yang penting semua tidak ada dusta di antara kita. Kuncinya keterbukaan. Keterbukaan, transparansi. Kan bisa diibaratkan kita dokter kan Pak. Ya. Jadi kalau mulai awal itu istilahnya si pasien ini menyampaikan keluhan-keluhannya itu secara terbuka, otomatis treatmentnya nanti pas lebih gitu. pas, cepat sembuh, obatnya juga tepat, dosisnya sesuai. Masalahnya kan begini kadang-kadang pasiennya ini tidak mau terbuka sama dokternya bahwa dia misalnya terkait dengan paru-paru, pasiennya mengatakan saya nggak pernah merokok, saya nggak apa gitu kan. Dia nggak terbuka atau saya nggak mau makan ini, saya nggak makan, padahal dia makan gitu kan. Saya nggak makan daging apa semua, saya jarang, padahal dia sering makan coto, padahal penyakitnya berhubungan dengan itu kan. Bagaimana caranya dokternya bisa mengobati dengan baik? Nah, begini juga nih. Selama semua transparan, tentu juga ya treatmentnya akan pas, lebih mudah gitu kan, asal ya cocok itu Pak. Harus memang transparan itu. Ada yang mau di Bapak kami untuk itu kami akan senantiasa akan mengundang teman-teman dalam rapat pembahasan sejak awal mulai dari perencanaan tersebut dan tentu saja ya karena Gubernur dengan Kajati sudah saling menandatangani MOU sama-sama ya kerjasama sehingga kami di bawah ini di dinas di tingkat kepala seksi tidak perlu lagi secara formil ya. Tinggal kontak gitu. Ya bisa langsung kontak lagi, tidak perlu lagi harus minta izin gubernur dulu untuk atau minta izin Kajati lagi karena ya sudah MOU-nya sudah ada, jadi kita lebih mudah juga bekerja sama di bawah ya. Sudah teleponan langsung saja gitu. Mungkin ini closing statement Pak, dari obrolan kita bisa kita simpulkan bahwa keberadaan pengamanan proyek strategi nasional sangat diperlukan untuk kelangsungan, keberlanjutan dan percepatan proses pembangunan di PUPR sendiri yang syarat dengan nilai-nilai sosial. Betul. Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat ekonomi bawah. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan. Semoga kita ke depan tetap dan selalu terus bersinergi
dengan berlandaskan keterbukaan. Ya, makasih Pak. Itu juga saya mau sampaikan kepada teman-teman di pemerintah. Banyak teman-teman di pemerintah yang belum paham bahwa ada fungsi dari kejaksaan itu adalah sebagai jaksa pengacara negara. Nah ini yang kadang-kadang belum kita optimalkan fungsi ini. Ini belum kita optimalkan. Banyak pemerintah tidak tahu ini. Banyak teman-teman di lingkungan tidak mengerti. Jadi seakan-akan kalau jaksa itu ya di penuntutannya aja yang kita tahu. Padahal sebagai pengacara negara itu benar-benar mitra yang sangat membantu kita menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Itu mungkin yang perlu dioptimalkan. Jadi tidak lagi ada paradigma menyeramkan. Betul Pak. Mungkin sekian podcast Adiaksa Kejati Sulsel dengan pengamanan proyek strategi nasional kita wujudkan daerah yang maju, berkembang menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sekian podcast Adiaksa. Salam podcast Adiaksa. Ewako.